Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk. Terima kasih, Pak. Ada apa saya? Bapak, saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini adalah kesempatan kita untuk memerdekakan Indonesia. Saya setuju. Apakah Bung Karno akan setetap dengan kita? Ayo kita tanya, kita ke rumah dia. Ayo. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Pak. Yang salah apa yang datang kemarin? Tapi penting yang ingin saya sampaikan. Kenapa itu saja? Saya dengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memerdekakan Indonesia? Saya tidak memiliki hak itu. Semua itu adalah hak PKI. Ibu, Maaf saya tidak bisa. baik Pak. Terima kasih. Mari kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Nah, yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno telah menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik saja mereka. Culik? Iya, kita bawa mereka satu kelas, lalu kita suruh mereka untuk segera melakukan proklamasi. Itu benar. Yang begitu Jepang tak akan bisa mempengaruhi mereka berdua. Lalu, kemana kita akan berbobot? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita tepatnya? Silakan coba hubungi benar dulu. Oke. Kita setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jogi Song. Kapan kita akan berbuat? Besok subuh gimana? Pukul berapa, Pak? Jam 4 pagi. Jam 4. Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. lepaskan. Jalan. Lepaskan. Ya, ada apa? Karena yuk sekarang ke Rengas Dengklok sama kami. Kenapa harus ikut dengan kalian? Nanti saya akan jelaskan.
Sumarjo, ada apa? Saya ingin memberitahukan bahwa PPKI telah membatalkan sidangnya dan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi kabar tersebut benar adanya? Ya, benar Bu. Bukannya saya dan Cynthia sudah memberitahu kepada Anda, Bu? Saya belum percaya. Kalau begitu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Benar, Bu. Memang sebaiknya begitu. Saya janji akan menuruti permintaan kalian. Merah di kanan, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang? Baiklah. Boleh. Ya, saya berjanji akan memberikan mereka dengan taruhan nyawa saya. Maka Anda bisa menghilangkan anak-anak. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Hasim Muhammad Hatta, Ahmad Suparjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Oke, Jakarta 17/8/45. Wakil Bangsa Indonesia. Sudah selesai? Apakah semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Saran saya sebaiknya jangan terlalu banyak yang menandatangani. Sebagai perwakilan Indonesia, sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta yang bisa menandatangani. Sayuti, tolong ketik naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita tahu naskah proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu dalam sehari semalam orang Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi 17 Agustus. Setuju, Bu. Lebih cepat maka lebih baik. Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini bunga saya. Silakan ditandatangani. Terima kasih Sayuti. Silakan. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Merah, aku tahu sangat di dalamnya tersimpan darah, setetes darah perjuangan, ada tekad baja. Meski terhalang oleh musuh dan desingan peluru, ada semangat membara yang terpukulkan dengan ketakutan. Karena merah sebagai tanda jiwa yang berani mati, putih adalah air mata kekasih. Aku tahu sangat di dalamnya ada sebuah mimpi dan harapan. Putih ini sebagai bukti-bukti para wanita yang cintanya direnggut oleh penjajahan. Biarkan terkubur bersama kenangan indah perjuangan. Aku berhenti menjadi tujuan yang suci lagi murni. Kenal kebahagiaan karena menanti detik-detik kelahiran. Aku tak ingin lemah bahkan kalau oleh keadaan seperti mereka. Aku juga seorang patriot yang malu. Jika tak adil dalam proses panjang perjuangan, sulaman benang ini menjadi putih. Aku tak ingin melihat bangsaku kalah tersungkur oleh waktu. Aku tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam ke dalam kehancuran. Merah putih ini menjadi saksi. Aku rela mengobarkan segalanya hingga aku menyatu dengan tanah negeriku. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
Juga di jalur Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada hentinya. Di dalam jalur Jepang ini, tampaknya kita menyerah diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusui tenaga kita sendiri. Kita percaya bahwa kekuatan dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu telah sedia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datangnya waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemegahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Akhirnya Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Akhirnya Indonesia merdeka juga. Alhamdulillah, Indonesia akhirnya merdeka juga. Iya. Setelah lama dijajah Jepang, akhirnya kita merdeka juga. Merdeka, merdeka. Terima kasih Bung Karno, Bung Hatta, dan para pejuang-pejuang lainnya Yang telah memerdekakan Indonesia. Merdeka! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day.